dari salah dan celah, bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu, bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu lah ya Tuhan, hidup kami abdikan. Yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah. Di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, memberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Umat yang terkasih, hari ini kita memasuki masa Prapaskah yang dimulai dengan Rabu Abu. Momen di mana kita kembali memeriksa diri, mengakui keberdosaan kita. Dengarlah seruan firman Tuhan dari kitab Yoel 2 ayat 1 sampai dengan 2 dan 12 sampai dengan 17. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Sebab hari Tuhan datang, sebab hari ini sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian
dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Ya Ya Tuhan, kasihanilah kami. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Ya Tuhan, kasihanilah kami. Gayusa berteriak cari sumber air sejuk. Demikian pun jiwaku menjerit kepadamu. Akan abadi hausku tiada terperi. Bilakah tiba waktuku melihat-Mu ya Allahku. Siang malam air mataku adalah makananku. Karena orang menghujatku, hai di mana Allahmu? Dan teringatlah terang dengan girang dan senang. Aku pimpinkan mereka masuk ke rumah Allahnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, Tuhan menciptakan kita dari debu, benda yang rapuh. Seperti itulah diri kita di hadapan Tuhan. Kita rapuh terhadap dosa. Kita rapuh terhadap sakit penyakit. Kita rapuh terhadap kematian. Sudah sepatutnya kita yang rapuh ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kepadanya untuk merengkuh kita. Jangan keraskan hatimu, dengarkanlah panggilannya, rasakan kasihnya yang merangkul saudara dan saya, menghibur jiwa yang keluh dan resah. Marilah dengan sikap doa kita mengakui dosa dengan menyanyikan Mazmur 51 yang syairnya berisi pengakuan atas segala dosa yang telah kita lakukan. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar.
Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa dan ku lakukan apa yang jahat, agar Kau adil dalam putusan-Mu dan bersih dalam penghukuman-Mu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Sesungguhnya di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan. Engkau berkenan kebenaran dibatin, Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisap, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih lebih putih daripada salju. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang rempuk bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah Kau mengambil roh-Mu, Roh Kudus yang Kau berikan padaku. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bangkitkan lagi kegirangan padaku, karena selamat yang Kau beri padaku. Lengkapi aku dengan roh yang rela, agar pendosa berbalik kepadamu. Lepaskanku dari hutang
turun, rahmat-Mu yang besar. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 20 sampai dengan 6 ayat 2. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Waktu serta kesempatan berlalu, yang diberi aku dan kau. Nanti gelap kematian membayang, mengancam aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga,
Di malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu saat kami bersama akan memasuki minggu-minggu Prapaskah. Kami merayakan hari ini dengan Rabu Abu. Kami menyadari ya Bapa akan keberadaan kami. Dan sesungguhnya pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu juga dengan membuka hati kami untuk kami boleh memahami akan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat memahami firman-Mu dan terlebih lagi untuk boleh kami lakukan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami semua siap mendengar. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6, kemudian dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari ini kita memasuki Rabu Abu. Masa awal dimulainya Prapaskah,
yang merupakan masa pertobatan, di mana pertobatan itu sendiri tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Tentunya dari cara hidup kita yang seringkali lebih memfokuskan segala sesuatu kepada diri sendiri, termasuk dalam hal kesalehan hidup yang seringkali hanya menjadi sebuah formalitas keagamaan saja, karena pusat perhatiannya ternyata pada diri sendiri, bukan pada Allah. Ternyata ketika melakukan ritual-ritual keagamaan pun yang dipikirkan hanyalah bagaimana pendapat orang. Saudara, Rabu Abu mengingatkan kita akan kelemahan dan ketidaklayakan kita. Karena itu Rabu Abu ditandai dengan abu yang merupakan simbol penyesalan, kefanaan, dan pertobatan. Saudara, Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-13 yang tadi dikatakan, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Ini adalah salah satu ayat dalam Alkitab yang saya suka. Karena dalam ayat ini yang mengatakan dengan jelas mengenai pertobatan atau penyesalan yang sungguh, bukan hanya di luar saja. Penyesalan yang sungguh yang keluar dari hati, bukan hanya pura-pura saja. Saudara tahu kan beda tobat atau penyesalan yang sungguh dengan penyesalan yang pura-pura. Contohnya, yang pura-pura biasanya supaya orang melihat dan mengira kalau dia sudah tobat, kalau dia sudah menyesal, kalau dia menyesali akan perbuatannya, dia tahu bahwa dia salah, karena itu dia menyesal. Lalu kemudian dia akan diterima kembali dalam perkumpulannya karena dikira dia sudah sungguh bertobat. Tapi saudara tahu berapa lama orang yang hidup dalam kepura-puraan bisa bertahan dalam kepura-puraannya? Apakah bisa selamanya dia hidup dalam kepura-puraannya? 1 tahun? Mungkin bisa lebih. Tapi biasanya 1 tahun menurut saya terlalu lama dia bisa hidup dalam kepura-puraan. 1 bulan? Yang pasti setiap kepura-puraan ada waktu di mana kepura-puraannya itu pada akhirnya akan terlihat. Bahwa dia ternyata hanya pura-pura menyesal. Karena supaya tadi diterima di sini, diterima di sana. Dan saudara, yang tobat dan menyesal dengan sungguh, dia akan terus berjuang untuk mempertahankan hidup yang benar. Tidak mudah, tapi dia tidak berhenti, dia akan terus melawan, dia akan terus bertahan sekalipun mungkin orang masih belum mempercayainya. Tapi dia akan tetap melakukan yang benar. Dia sungguh-sungguh ingin berubah, dia ingin bertobat. Dan ini dapat dia lakukan karena memang sekali keluar dari hati, dari niat yang tulus. Bukan sekedar supaya dianggap sebagai orang yang sudah menjadi orang yang baik. Saudara, ini yang saya katakan tadi, kalau apa yang Nabi Yoel katakan kepada umat Israel adalah sungguh suatu teguran dan nasihat yang benar. Karena Allah yang melihat kesungguhan hati mereka dalam berubah. Atau mereka hanya sekedar di luarnya saja. Di luarnya terlihat beribadah, dilihat mempersembahkan korban bakaran, pokoknya menjalankan semua ritual keagamaan dengan sempurna.
Itu yang orang Israel seringkali lakukan. Tapi semuanya palsu. Karena Nabi Yoel mengatakan yang diganti itu hanya pakaiannya saja. Tapi hati mereka tetap jauh dari Tuhan. Hati mereka tetap tidak berubah. Mereka hanya sekedar menjalankan ritual keagamaan supaya dianggap sudah menjalani hidup dengan benar. Tapi sekali lagi tadi dikatakan hati mereka tetap jauh dari Tuhan dan Tuhan Allah mengetahui hal ini. Saudara, dalam bacaan Injil kita juga menggambarkan hal yang demikian, di mana semua yang dilakukan itu hanyalah kepalsuan saja. Maksudnya bukan keluar dari hati yang tulus, hati yang sungguh ingin melakukannya karena mereka mengasihi Tuhan, karena mereka percaya kepada Tuhan. Ketika memberi sedekah, inginnya yang dilakukan adalah inginnya supaya orang banyak melihat apa yang mereka lakukan supaya mendapatkan pujian. Itu yang dikatakan dalam ayat 2. Kemudian ketika berdoa, ya, dalam ayat yang kelima dikatakan, dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Pada waktu itu mereka bisa berdoa di tengah jalan, di tikungan-tikungan jalan, supaya kembali dilihat orang. Sengaja dilakukan supaya mereka dianggap sebagai orang yang taat dalam agama mereka. Ketika berpuasa, ingin supaya orang lain melihat dan memuji mereka sebagai orang taat dalam menjalankan ritual keagamaannya, ingin dianggap sebagai orang yang saleh. Jadi baik ketika mereka memberi sedekah, ketika mereka berdoa, ketika mereka berpuasa, semuanya mereka lakukan bukan sesuatu yang keluar dari hati dan untuk Tuhan, kepada Tuhan, tapi ditujukan kepada diri sendiri. Artinya ketika mereka melakukan itu, pikiran mereka bukan Tuhan, tapi apa yang akan saya dapatkan dengan apa yang saya lakukan ini? Apa kata orang, apa penilaian orang? Jadi yang mereka lakukan semua itu hanya kepalsuan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, untuk ketiganya Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, yaitu pujian dari manusia. Bukankah itu yang mereka inginkan? Dan Tuhan Yesus mengatakan kamu sudah mendapatkan upahnya. Tetapi tidak dari Allah. Kalau itu yang kamu mau, ya sudah dapat. Tapi Allah tidak memberikan itu sebagai sesuatu yang baik. 3 hal ini mau mengingatkan akan motivasi kita juga yang sesungguhnya ketika sedang menjalani kehidupan sehari-hari, atau lebih khususnya ketika menjalankan hidup keagamaan kita. Bacaan ini mengingatkan kepada siapa sesungguhnya fokus kita ketika kita melakukannya. Benar saudara, kita memang manusia yang lemah, kita manusia yang mudah jatuh, kita manusia yang memang senang akan pujian. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita melakukan itu semua, kita tetap ingat fokus kita adalah Tuhan. Ketika kita melakukan semua itu adalah karena Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Saudara, jadi yang penting motivasi dari kesalehan dibandingkan sekedar penampakan luar. Apa yang nampak di dalam hati jauh lebih penting daripada sekedar perbuatan saleh yang kelihatan. Jika itu bukan untuk Tuhan. Dalam ayat 4, dalam ayat 6, dalam ayat 18 dari bacaan Injil tadi, semuanya mengatakan bahwa ketika kita melakukan dengan fokus kepada Tuhan, atau kan kita melakukan karena kasih kita kepada Tuhan, dalam ayat-ayat tadi dikatakan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi gak usah pamer-pamer. Memang itu kelemahan kita, seringkali merasa bangga.
Tapi Tuhan mengatakan di sini, justru dalam kediamanmu, dalam diammu itu, dalam tempat yang tidak harus semua orang melihat, Bapamu yang di surga, Bapamu melihat di tempat yang tersembunyi itu dan akan membalasnya kepadamu. Memusatkan setiap kesalehan hidup kita kepada Allah merupakan hal yang sangat penting. Rabu Abu sekali lagi mengingatkan kita akan kelemahan dan ketidaklayakan kita. Kita yang mudah jatuh ke dalam dosa, kita yang mudah jatuh dalam kebanggaan diri. Hari ini menjelang masa-masa Prapaskah kembali kita diingatkan siapakah kita. Kita ada, kita bisa, bukan karena diri kita. Kita hanyalah debu, tapi Tuhan yang memberikan semuanya itu kepada kita. Karena itu lakukan semua itu dari hati kita. Kalau kita bertobat, bertobatlah dengan sungguh-sungguh, dengan keluar dari hati kita. Bukan hanya luarnya saja, bukan hanya kelihatannya saja, tapi sungguh dari hati, koyakan hati kita datang kepada Allah. Dan kita mengakuinya, merendahkan diri di hadapan Dia. Karena itu Rabu Abu ditandai dengan abu yang merupakan simbol penyesalan, kefanaan, dan juga pertobatan. Dan sebagai umat Tuhan, mari kita sungguh mengoyakkan hati kita, bukan hanya pakaian kita saja. Amin. Bimbing
Saudara-saudara, abu atau debu ini mengingatkan kita dari mana kita berasal. Kita berasal dari debu dan akan kembali kepada debu. Debu ini mengingatkan akan kerapuhan diri kita. Dan sebentar lagi kita akan menorehkan debu di dahi sebagai tanda pertobatan. Kita melakukannya untuk menyatakan di hadapan Tuhan bahwa kita menyadari keberdosaan kita dan bersedia untuk bangkit dari debu kembali kepada Tuhan dalam pertobatan. Marilah kita berdoa sebelum penorehan abu ini. Ya Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami untuk kami berbalik arah, berlutut dan berserah, mengakui dosa dan berusaha untuk berubah. Walaupun kami tahu jalannya tidak mudah, sebentar lagi kami akan menorehkan abu bukan sekedar untuk menjalankan tradisi. Kami mau melakukannya dengan penuh kesadaran bahwa penorehan abu ini hanyalah tanda pertobatan. Biarlah abu yang akan dioleskan ini mengingatkan kami akan hakikat diri, bahwa kami berasal dari debu dan akan kembali jadi debu. Hidup kami sementara dan keberlangsungannya hanya bergantung pada kebaikan hati Allah. Mampukan kami Tuhan untuk berani dan berusaha memperbaiki diri dalam pertobatan yang sejati. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menorehkan abu di dahi. Bagi saudara yang mengikuti kebaktian ini seorang diri di rumah, torehkan abu sambil berkata, Tuhan, aku adalah debu dan akan kembali kepada debu. Aku bertobat di hadapan-Mu. Jika saudara mengikuti kebaktian ini bersama orang lain, saudara dapat saling menorehkan abu di dahi sambil berkata, Engkau adalah debu dan akan kembali kepada debu. Bertobatlah kepada Tuhan. Kini mari kita menorehkan abu di dahi kita. lagi dari abu di
dipulihkan oleh-Mu. Cerita lisan Tuhan telah Kau perhatikan, hati yang remuk Kau bentuk jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu, bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepada-Mu lah ya Tuhan, hidup kami abdikan. Yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah, di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Allah Tritunggal merangkulmu dengan kehangatan cinta kasih-Nya dan meneguhkanmu dalam menapaki kembaramu. Hosana, 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 amin. We satisfy